Halo anak-anak, kali ini kita akan membahas lanjutan dari bab 2. Sebelumnya kalian sudah mempelajari secara mandiri tentang besaran dan satuan. Hari ini kita akan membahas lebih jauh mengenai salah satu jenis besaran, yakni besaran vektor. Mungkin kalian sebelumnya sudah membaca di modul ya, di halaman 16. Besaran itu dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni ada yang disebut dengan besaran skalar dan ada yang disebut dengan besaran vektor. Besaran skalar ini adalah besaran yang hanya memiliki besar saja atau hanya memiliki nilai saja. Contohnya adalah massa benda. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang selain memiliki besar, dia juga memiliki arah. Jadi bedanya ada punya arah, dia punya dua, besar dan arah. Contohnya di sini adalah gaya ya, dalam satuan Newton. Sekarang mari kita lihat contoh kasus ya. Skalar dan vektor, bedanya di mana? Misalnya di kasus skalar, Andi membeli gula 10 kg. 10 kg ini adalah massa benda, berarti dia masuk ke dalam besaran skalar. Kemudian Budi juga membeli gula 10 kg. Pertanyaannya, berapa jumlah gula yang dibeli Andi dan Budi? Oke, sekarang kasus yang kedua, vektor. Andi mendorong meja 10 Newton ya, dengan gaya 10 Newton. Kemudian Budi juga mendorong meja dengan gaya 10 Newton. Pertanyaannya, berapa jumlah gaya dorong yang dihasilkan oleh Andi dan Budi? Pada kasus yang pertama, dengan mudah kita akan jawab pasti 20 kilo dong jumlahnya, ya kan? Nah, sedangkan kasus yang kedua, itu belum tentu 20 Newton. 10 Newton ditambah 10 Newton, belum tentu hasilnya 20 Newton. Kenapa demikian? Mari kita lihat gambar yang pertama. Pada kondisi Andi dan Budi mendorong meja dengan arah yang sama, maka bisa jadi jawabannya adalah 20 Newton, karena 10 ditambah 10 sama dengan 20. Tapi, perhatikan gambar yang kedua. Bagaimana kalau Andi mendorong mejanya ke kanan, sedangkan Budi mendorong mejanya ke kiri? Apa yang terjadi? Apakah gayanya akan dijumlahkan? Oh, ternyata tidak. Pada kasus yang kedua, justru jumlah gayanya akan menjadi 0 karena 10 Newton ditambah negatif 10 Newton. Ya, pada kondisi ini mungkin meja tidak akan bergerak. Kenapa? Karena Andi dan Budi mendorong meja dengan arah yang berlawanan, tapi gayanya sama, jadi seimbang, ya kan? Sehingga dalam kondisi ini totalnya justru menjadi 0. Nah, dari kasus ini kita bisa membedakan bagaimana contoh skalar dan vektor itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam besaran skalar yang tadi 10 kilo tambah 10 kilo itu jumlahnya pasti 20 kilo, tidak mungkin jadi 0. Sedangkan untuk kasus yang vektor, contohnya gaya, ya kan, 10 Newton tambah 10 Newton itu sekali lagi belum tentu jawabannya 20. Kita harus melihat arahnya kemana. Kalau arahnya sama, oke 20. Tapi kalau arahnya berlawanan, justru hasilnya bisa jadi malah 0. Sehingga sampai di sini kita akan bisa menyimpulkan satu hal terlebih dahulu. Yang pertama, skalar itu adalah besaran yang hanya punya besar saja atau nilai saja, sedangkan vektor adalah besaran yang selain punya besar atau nilai, dia juga memiliki arah. Inilah bedanya. Nah, besaran vektor inilah yang akan kita bahas lebih jauh setelah ini. Setelah mengenal vektor, berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana vektor itu dinotasikan atau dituliskan. Pertama, cara menuliskan vektor itu bisa dengan diberi tanda vektor. Tanda vektor itu adalah tanda panah di atas vektornya. Misalnya di sini vektor A. Kita tulis A kemudian dengan tanda panah di atasnya, tanda vektor. Vektor B, vektor F, dan sebagainya. Cara yang kedua bisa dengan dicetak tebal. Ya, ini biasanya digunakan pada buku-buku tulis, ya, buku-buku paket. Ya, ada vektor A dicetak tebal seperti ini, B, dan sebagainya. Ya, kalau kita tulis tangan, biasanya kita menggunakan tanda vektor seperti ini.
Selain cara penulisan, kita juga harus mengetahui bagaimana cara menggambarkan vektor. Karena dalam banyak kasus nanti perlu bantuan gambar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan vektor. Di sini contohnya kita punya vektor A, besarnya 10 Newton ke kanan. Kita gambarkan seperti ini menggunakan anak panah A, kemudian kita kasih tanda A di sini. Kemudian kita punya vektor B dengan gaya 20 Newton ke kiri misalnya, maka panahnya harus kita bikin lebih panjang ya, dengan kita kasih tanda B di bawahnya. Dari contoh ini dapat kita lihat bahwa panjang anak panah ini ya menentukan besarnya vektor. Makanya vektor A di sini kita bikin lebih pendek daripada vektor B karena nilainya memang lebih kecil, nilai atau besarnya ya. Yang ini kan 10 Newton, ini 20 Newton, pasti lebih panjang. Sedangkan arah anak panahnya ini menunjukkan arah vektornya. Di sini disebutkan dia ke kanan, maka arah panahnya ini juga harus ke kanan. Sedangkan vektor B katanya ke kiri, sehingga anak panahnya arahnya ke kiri. Nah, bagian yang di sebelah sini, yang ada anak panah ini disebut ujung, sedangkan di sini disebut pangkal, ya, atau titik awalnya. Ya, jadi ini pangkal, ini ujung. Baik, berikutnya bisa kalian lihat di modul halaman 19, bagian yang kedua adalah resultan vektor. Resultan ini adalah diambil dari kata result dalam bahasa Inggris yang artinya jumlah. Jadi vektor ini dapat dijumlahkan, ya kan? Tapi ada caranya. Bagaimana cara menjumlahkan vektor? Nanti kita bagi ke dalam dua pembahasan. Yang pertama menggambar ya dengan metode grafis, yang kedua menghitung dengan metode analisis. Kalau di modul kalian bagian A dan B-nya itu adalah bagian analisis. Kita lewati dulu. Dalam kesempatan ini kita akan bahas dulu pendekatan menggambar saja dulu atau menggunakan metode grafis. Sedangkan pendekatan menggambar atau grafis itu sendiri nanti ada dua metode, ada yang disebut dengan metode segitiga dan ada yang disebut dengan metode jajar genjang. Misalnya kita punya dua buah vektor seperti ini, vektor A dan vektor B. Ditanyakan bagaimana A plus B. Ingat bahwa di metode menggambar atau grafis ini kita tidak menentukan nilainya terlebih dahulu, tapi kita hanya menentukan bagaimana menggambarkan vektor resultannya. Adapun nilainya nanti kita harus menghitung lewat metode analisis. Pertama kita akan menggunakan metode segitiga. Tapi sebelum itu kita harus ingat terlebih dahulu apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yakni dalam menggambarkan sebuah vektor ada bagian yang disebut dengan pangkal ya, jadi ini bagian pangkal, dan ada yang disebut dengan ujung ya. Ujung itu adalah bagian yang ada anak panah ini ya. Kalau pangkal bagian sebelah sini, bagian B, ini ujungnya. Dalam metode segitiga yang kita lakukan adalah pangkal vektor yang kedua dihubungkan dengan ujung vektor yang pertama. Ya, jadi misalnya tadi adalah A dan B, berarti pangkalnya B ini akan kita hubungkan dengan ujungnya A. Bagaimana caranya? Kita lihat. Jadi pertama kita buat dulu vektor A. Ya, ini kita samakan dengan soal. Ya. Vektor A tadi lurus seperti itu. Kemudian di ujung vektor A kita bikin vektor B ya, karena tadi caranya adalah menghubungkan pangkal vektor yang kedua dengan ujung vektor yang pertama. Ini adalah ujung vektor yang pertama. Ujungnya kita hubungkan dengan pangkal vektor yang kedua. Nah, ini vektor B. Lagi-lagi ini sesuai dengan soal ya. Jadi kita mengikuti soal. B mintanya dalam posisi miring seperti ini, jadi kita ikuti. Nah, sekarang tinggal bagaimana resultannya. Nah, resultannya kita perhatikan di mana titik awalnya, di mana titik akhirnya. Titik awalnya tentu saja adalah A, karena tadi kan A plus B ya. Titik awalnya di A, berarti titik akhirnya di B. Caranya gampang sekali, tinggal kita tarik garis lurus ya, dari A ke B. Nah, kemudian kita kasih anak panah, ini adalah resultannya. Nah, maaf nih gambarnya agak kurang rata ya. Oke, jadi seperti itu adalah A plus B sama dengan vektor resultan. Gambarnya seperti ini. Ya, jadi nilainya
tidak kita hitung lewat cara ini ya, nanti lewat analisis, tapi ini gambarnya dulu. Adapun untuk cara jajar genjang atau metode jajar genjang adalah dengan menghubungkan pangkal vektor yang kedua dengan pangkal vektor yang pertama. Jadi ini sama-sama pangkal yang ditemukan. Caranya bagaimana? Kita lihat langsung contohnya. Masih dengan soal yang sama seperti metode segitiga tadi, ya, ini adalah vektor A dan B, tapi kali ini kita akan menjumlahkannya dengan metode jajar genjang. Bagaimana caranya? Kita buat dulu vektor A, ya. Vektor A adalah vektor yang pertama. Kita bikin dulu seperti ini, sesuaikan dengan soal. Kemudian vektor B-nya dibuat di mana? Vektor B-nya harus dibuat di bagian sini, karena tadi caranya adalah menghubungkan pangkal vektor yang pertama dengan pangkal vektor yang kedua. Ya, tadi bedanya dengan segitiga. Kalau segitiga, vektor B-nya dibikin di bagian ujung sini. Nah, kalau kita menggunakan jajar genjang, maka vektor B-nya harus dibuat di bagian pangkalnya di sini. Nah, kita bikin seperti ini, kita sesuaikan dengan soal. Ini adalah vektor B. Kita samakan dengan soal. Sehingga nanti pangkal vektor A ketemu dengan pangkal vektor B. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat refleksi atau bayangan dari masing-masing vektor. Di mana membuatnya? Di seberangnya. Jadi kalau ini vektor A, maka di seberangnya di sini kita bikin bayangan atau refleksi dari vektor A. Seperti ini, kita samakan panjangnya. Ya, arahnya juga kita samakan. Dan vektor B juga kita bikin refleksinya atau bayangannya di seberangnya, berarti di sebelah sini. Ya, kita bikin seperti ini, kita samakan kemiringannya sampai kita ketemu satu titik di ujung sini. Ini adalah titik akhirnya. Nah, resultannya adalah dengan kita hubungkan titik pertemuan awal di sini dan titik pertemuan akhir di sini. Kita tarik garis lurus. Ya, seperti ini. Kita kasih panah ke akhir ya, ke titik akhirnya. Ini adalah resultan dari A plus B menggunakan metode jajar genjang. Kalau kita bandingkan hasilnya antara metode segitiga dengan metode jajar genjang, ini harusnya sama ya. Kalau ada perbedaan sedikit itu karena gambar saja. Jadi kita bisa menggunakan metode segitiga ataupun jajar genjang, tapi hasilnya seharusnya sama. Oke, jadi di video ini kita sudah selesai membahas vektor ya, mulai dari pengertian tadi ya, artinya besaran yang punya nilai dan arah. Notasi tadi kita sudah bahas bagaimana cara menuliskan dan menggambarkan vektor, dan kita juga membahas mengenai resultan atau penjumlahan vektor menggunakan pendekatan menggambar atau grafis, yakni dengan metode segitiga dan jajar genjang. Di video berikutnya kita akan membahas dengan pendekatan menghitung atau analisis. Nantinya akan ada dua cara yang kita gunakan, yakni rumus kosinus dan penguraian vektor. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.